Baik, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan tentang sifat-sifat bentuk eksponen. Di sini ada 7 sifat yang akan kita bahas, lengkap dengan contoh soalnya. Disimak baik-baik ya. Sifat eksponen yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau seandainya ada bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. Sebagai contoh misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, berarti kalau seandainya mengikuti perubahan sifat ini, maka basisnya kita cukup tulis 2, kemudian pangkatnya kita tambahkan. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 5. Nilai dari 2 pangkat 5 adalah 32. Contoh lain misalkan 5 pangkat negatif 6 kali 5 pangkat 8, maka perubahannya menjadi 5 pangkat negatif 6 ditambah 8 sehingga menjadi 5 pangkat 2. Nilai dari 5 pangkat 2 adalah 25. Contoh lain misalkan P pangkat 4 kali P pangkat negatif 1. Basisnya sama-sama P, berarti perubahannya menjadi P pangkat 4 ditambah negatif 1 sehingga menjadi P pangkat 3. Gimana teman-teman sekalian? Sampai di sini paham ya? Contoh yang keempat, misalkan ada 2 pangkat X sama dengan A dan 3 pangkat Y sama dengan B, tentukan nilai dari 2 pangkat X ditambah 2 dalam bentuk A dan B. Sifat ini berlaku dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, dalam konteks contoh yang keempat ini, kita akan mengubah dari kanan ke kiri. Yang awalnya pangkatnya kita jumlahkan, maka bisa kita pecah menjadi 2 basis dengan pangkat masing-masing. Itu artinya 2 pangkat X tambah 2 ini kita pecah menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat X-nya adalah A, 2 pangkat 2 nilainya 4. A kali 4 boleh kita tulis 4A. Contoh lain misalkan 2 pangkat X tambah 1 ditambah 3 pangkat Y ditambah 2. Nah ini juga kita akan pecah dari kanan ke kiri ya. Sehingga untuk yang 2 pangkat X tambah 1 kita pecah menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 ditambah dengan 3 pangkat Y dikali dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat X adalah A, 2 pangkat 1 2 berarti A kali 2 ditambah dengan 3 pangkat Y adalah B, 3 pangkat 2 nilainya 9 berarti B kali 9. Sehingga A kali 2 boleh kita tulis 2A, B kali 9 boleh kita tulis 9B. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan 2A tambah 9B. Gimana? Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Jadi sifat ini berlaku kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kemudian kita akan melanjutkan pada sifat yang kedua. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya akan kita kalikan. Contoh misalkan yang pertama, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya ini akan kita kalikan ya, menjadi 2 pangkat 3 kali 2, hasilnya 2 pangkat 6 atau setara dengan 64. Contoh lain misalkan X pangkat 3 kali Y pangkat 7, Z pangkat 1 dipangkatkan 2, maka perubahannya satu persatu ya. Jadi 3 kali 2 menjadi 6 untuk pangkatnya X, kemudian 7 kali 2 menjadi 14 untuk pangkatnya Y. Kemudian 1 kali 2 menjadi 2 untuk pangkatnya Z. Jadi berapapun elemen isinya, jika dipangkatkan lagi, maka pangkat yang ada di dalam kurung ini dikalikan yang ada di luar kurung. Contoh yang ketiga, 3 pangkat X ditambah 2, kemudian dipangkatkan 5, maka X tambah 2 ini akan kita kalikan dengan 5 ya. Sehingga bisa kita tulis 3 pangkat X tambah 2 dikali dengan 5 pangkatnya. X kali 5 ini nilainya adalah 5X ditambah dengan 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi ini adalah jawaban untuk contoh yang ketiga. Misal 5 pangkat X sama dengan A dan 5 pangkat Y sama dengan B, maka tentukan perubahan dari 5 pangkat 2X. Nah, sifat ini berlaku dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Pada contoh soal yang keempat ini, kita akan mengubah dari kanan ke kiri. Berarti 5 pangkat 2 kali X ini sama dengan 5 pangkat X, kemudian dipangkatkan lagi 2. Jadi 2 kali X itu sama seperti X kali 2.
M kali N sama dengan N kali M. Pangkatnya ditukar, tidak ada masalah ya. Kenapa ditukar? Karena kita akan menyesuaikan dengan yang diketahui. Di mana 5 pangkat X adalah A, berarti jadinya A pangkat 2. Sampai di sini, paham ya teman-teman sekalian? Contoh berikutnya, 5 pangkat 2Y ditambah 1. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, bahwa jika ada pangkat penjumlahan, maka kita bisa ubah menjadi dua basis yang terpisah. Berarti dalam hal ini, 5 pangkat 2Y ditambah 1 menjadi 5 pangkat 2Y kali 5 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat 2Y, menurut sifat yang kedua ini, akan kita coba tukar pangkatnya. Berarti 5 pangkat Y, kemudian dipangkatkan 2, dikali 5 pangkat 1 yang nilainya 5. Sampai di sini, paham ya? Jadi 5 pangkat 2Y itu pangkatnya kita tukar mengikuti sifat ini. Jadi boleh ya. Jadi tetap boleh, ditukar juga boleh. Karena perkalian nilainya akan sama saja. 5 pangkat Y sama dengan B. Berarti proses ini kita dapatkan B pangkat 2 kali 5. Atau bisa kita tulis 5B pangkat 2. Sampai di sini? Bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dalam bentuk pecahan dipangkatkan M, maka yang mendapatkan pangkat M adalah bagian pembilang dan juga penyebut. Sehingga perubahannya menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Sebagai contoh misalkan 3/4 dipangkatkan 2 berarti mengikuti sifat ini menjadi 3 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Nilai dari 3 pangkat 2 adalah 9. Nilai dari 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi ini adalah perubahan sesuai dengan contoh sifat yang ketiga. Contoh berikutnya. 2X pangkat 3 dibagi dengan 5Y pangkat 5. Kemudian dipangkatkan 2 di luar ya. Maka perubahannya akan menjadi seperti ini ya. Kita selesaikan bagian pembilangnya dulu. Jangan lupa 2 juga dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian X pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya ini akan kita kalikan sesuai dengan sifat yang kedua tadi ya. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Dalam hal ini, pangkatnya X yaitu 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Kemudian yang bagian penyebutnya sekarang 5 pangkat 2, 25. Kemudian Y pangkat 5 dipangkatkan 2 menjadi Y pangkat 10. Jadi pangkatnya akan berubah menjadi perkalian sesuai dengan sifat yang kedua. Contoh yang ketiga, misalkan 4A kuadrat kali B kali C pangkat 6 dibagi dengan 7X Y pangkat 3 dipangkatkan 2, maka perubahan yang akan kita dapatkan sama ya seperti contoh kedua. Berarti 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Kemudian A pangkat 2 dipangkatkan 2 sesuai dengan sifat yang kedua ini menjadi A pangkat 4. Kemudian B pangkat 1 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya kita kalikan ya. 1 kali 2 menjadi 2 untuk pangkatnya B. Kemudian untuk pangkatnya C sekarang 6 kali 2 menjadi 12. Selanjutnya bagian bawahnya 7 pangkat 2 49. X pangkat 1 dipangkatkan 2 berarti menjadi X pangkat 2 karena 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian untuk pangkatnya Y sekarang ya, Y pangkat 3 dipangkatkan 2 menjadi Y pangkat 6. Jadi pada soal nomor 3 ini menggunakan dua sifat sekaligus ya, yaitu sifat yang ketiga dan sifat yang kedua yang sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut pada sifat yang keempat. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita kurangi asalkan basisnya sama. Sebagai contoh misalkan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4, ini basisnya sudah sama-sama 3, maka pangkatnya boleh kita kurangi menjadi 6 kurangi 4. 3 pangkat 6 kurangi 4 menjadi 3 pangkat 2 yang hasilnya adalah 9. Contoh berikutnya, 7 pangkat negatif 3 dibagi 7 pangkat negatif 5, berarti karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya boleh kita kurangi. Negatif 3 dikurangi negatif 5. Negatif ketemu negatif adalah positif, berarti negatif 3 ditambah 5 menjadi 2 untuk pangkatnya 7. 7 pangkat 2 hasilnya 49. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Contoh yang ketiga. Nah ini kita sederhanakan dulu.
Kemudian untuk ABC-nya kita terapkan sifat ini. 6 dengan 12 kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 menjadi 1/2. Kemudian untuk yang A, karena basisnya sama-sama A, berarti pangkatnya kita kurangi. A pangkat 5 dikurangi dengan 3. Kemudian untuk yang B, di sini B-nya yang bawah 1 ya, berarti B pangkat 3 dikurangi 1. Karena C-nya sendirian, maka tidak perlu kita kurangi. Kita tulis ulang C pangkat 4. Kemudian kita perhatikan pangkatnya A, 5 kurangi 3 berarti menjadi 2. Kemudian pangkatnya B, 3 dikurangi 1 menjadi 2. Kemudian pangkatnya C tetap 4, setengah kita tulis dibagi 2. Jadi ini adalah hasil penyelesaian untuk contoh yang ketiga sesuai dengan sifat yang keempat. Lanjut ke sifat yang kelima, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau ada suatu bilangan berpangkat negatif, maka menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Sebagai contoh misalkan, 2 pangkat negatif 3 berarti menjadi pangkat positif asalkan kita tulis 1/2 pangkat 3. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti hasilnya 1/8. Contoh lain misalkan, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Ingat ya, sesuai dengan sifat yang keempat sebelumnya, bahwa kalau seandainya ada bentuk pembagian di mana basisnya sama, pangkatnya boleh kita kurangi. Berarti bentuk ini akan kita kurangi pangkatnya ya. Kita tulis 5 pangkat 3 dikurangi 5. Hasilnya 5 pangkat negatif 2. Nah, kemudian kita terapkan sifat yang kelima ya. Menjadi pangkat positif asalkan di bawah tanda per. 5 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1/5 pangkat 2 atau nilainya 1/25. Sampai di sini penggunaan sifat yang kelima ini paham ya teman-teman sekalian? Jadi memang dalam satu soal kadang memuat dua sifat sekaligus. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sesuai dengan sifat yang keempat, maka kita akan merapikan contoh ketiga ini. Yang pertama, P-nya terlebih dahulu. Karena yang di atas ada, yang di bawah ada, berarti mengikuti sifat yang keempat, maka pangkatnya kita kurangi menjadi P pangkat 5 kurangi 6. Kemudian yang di sini, Q yang di atas pangkatnya 1, yang di bawah 3. Berarti Q pangkat 1 kurangi 3. Kemudian R yang di atas pangkatnya 2, yang di bawah 3, berarti R pangkat 2 dikurangi 3. Selanjutnya kita rapikan, P pangkat 5 kurangi 6 menjadi P pangkat negatif 1. Q pangkat 1 kurangi 3 menjadi Q pangkat negatif 2. Kemudian R pangkat 2 kurangi 3 menjadi R pangkat negatif 1. Bentuk ini sama persis dengan sifat yang kelima, yaitu berpangkat negatif, maka akan kita ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Berarti P pangkat negatif 1 berubah menjadi 1/P pangkat 1, atau kita tulis 1/P boleh ya. Kemudian Q menjadi 1/Q pangkat 2 dan R menjadi 1/R pangkat 1, atau boleh kita tulis 1/R. Kalau kita gabungkan menjadi 1/P kali Q pangkat 2 kali R. Jadi ini adalah hasil dari contoh yang ketiga. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Selanjutnya kita akan membahas sifat yang keenam pada bentuk eksponen. A pangkat M dibagi dengan N, pangkatnya pecahan, berarti menjadi akar N dari A pangkat M. Jadi kalau pangkatnya pecahan bisa diubah menjadi bentuk akar, di mana yang di atas ini sebagai pembilang pecahannya menjadi bagian yang ada di dalam akar, kemudian N menjadi bagian di luar akar. Sebagai contoh misalkan 5 pangkat 2/3, berarti yang bertindak sebagai M di sini adalah 2, kemudian yang bertindak sebagai N adalah 3. Sehingga perubahan yang kita dapatkan berarti akar 3 dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 boleh kita ganti 25. Jadi ini adalah perubahan terakhir yang kita dapatkan sesuai sifat yang keenam. Contoh lain misalkan, dari kanan ke kiri ya, dari bentuk akar kita ubah menjadi pangkat pecahan. Kita akan mengubah 8 yang ada di bawah tanda akar ini menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita terapkan sifat yang keenam, bentuk akar menjadi pecahan asalkan dalam bagi luar, M bagi N. Berarti akar 4 dari 2 pangkat 3 ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3/4. Sedangkan di luar masih ada pangkat 8. Kemudian kita ingat sifat yang kedua ya.
bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Berarti 3/4 ini boleh kita kalikan dengan 8, atau boleh disederhanakan dengan cara dicoret ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya akan kita kalikan ya, sehingga menjadi 2 pangkat 6. Nilainya adalah 64. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah contoh yang menggunakan gabungan beberapa sifat, termasuk sifat yang ke-6. Contoh berikutnya adalah 3 pangkat 8x sama dengan akar pangkat 3 dari 81. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah yang bagian kanan terlebih dahulu ya. 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian yang sebelah kiri tetap 3 pangkat 8x ya. Kemudian yang kanan ini akan kita ubah dari bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Berarti perubahan yang kanan menjadi 3 pangkat 4 bagi 3. Karena M-nya adalah 4, N-nya adalah 3. Jadi dalam bagi luar. Karena basisnya sama-sama 3, berarti kita fokus ke pangkatnya ya. Karena tidak cukup, kita lanjutkan di sebelah kanan. Berarti 8x sama dengan 4/3. 3 ini kita kalikan dengan 8x menjadi 24x sama dengan 4. Kemudian nilai x sama dengan 4 dibagi 24 atau kita sederhanakan menjadi 1/6. Jadi ini adalah jawaban pada contoh yang ketiga sesuai dengan sifat yang ke-6. Gimana? Bisa ya teman-teman sekalian? Kemudian lanjut ke sifat yang ke-7. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh misalkan 8 pangkat 0 nilainya 1. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2x kali 5 pangkat negatif 2x. Ingat ya, sifat yang pertama tadi, jika ada bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan asalkan basisnya sama. Nah, ini kebetulan basisnya sama-sama 5, maka pangkatnya boleh kita tambahkan menjadi 5 pangkat 2x ditambah dengan negatif 2x. Ingat ya, di sini 2x ditambah negatif 2x hasilnya 0. Berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini adalah penerapan pada sifat yang ke-7 untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh berikutnya, 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat 0, di mana basisnya menyesuaikan yang sebelah kiri. Karena basis yang sebelah kiri adalah 2, berarti 1 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya saja. X kurang 3 sama dengan 0, itu artinya x sama dengan negatif 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif, sehingga nilai x-nya adalah 3. Sampai di sini, paham ya teman-teman sekalian? Untuk lebih jelas, kita langsung bahas latihan soal. Nomor 1. Nilai dari perhitungan berikut ini adalah, di sini sifat-sifat eksponen sudah saya sajikan. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan pada soal menggunakan sifat nomor berapa. 64 kita ubah menjadi 4 pangkat 3, di luar masih ada pangkat 2/3, kemudian dikurangi dengan 27, kita ubah menjadi 3 pangkat 3, di luar masih ada 1/3 pangkatnya, kemudian 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, di luar masih ada pangkat 3/4. Selanjutnya kita terapkan sifat yang kedua, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 3 boleh kita kalikan dengan 2/3, atau boleh kita coret saja, menjadi 4 pangkat 2. Kemudian yang ini juga sama, menerapkan sifat yang kedua ya. 3 kali 1/3 sama dengan 1, atau kita coret saja. Berarti 3 pangkat 1 nilainya 3. Kemudian ini sama ya, 4 kali 3/4, berarti 4-nya boleh kita coret, sehingga tersisa 2 pangkat 3. Nilai dari 4 pangkat 2 adalah 16, dikurangi 3, ditambah 2 pangkat 3, 8. 16 dikurangi 3 berarti 13, kemudian ditambah 8 hasilnya 21. Jawaban yang benar poin B. Lanjut ke contoh berikutnya. Bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah, yang pertama kita sederhanakan dulu. 7 dengan 84 sama-sama dibagi 7, berarti di sini 1, di sini 12. Kita tulis 1/12 ya. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat negatif 7, kita akan terapkan sifat yang keempat ya, sehingga pangkatnya akan kita kurangi, karena basisnya sudah sama. Berarti x pangkat 3 dikurangi dengan negatif 7, kemudian untuk y juga sama, menerapkan sifat yang keempat, pangkatnya kita kurangi, yaitu y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1,
Untuk Z juga sama, Z pangkat negatif 6 dikurangi dengan negatif 4. 1/12 kita tulis ulang, kemudian di sini negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti 3 ditambah 7 menjadi 10 untuk pangkatnya X. Kemudian ini juga sama, negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti negatif 4 ditambah 1 menjadi negatif 3 untuk pangkatnya Y. Kemudian untuk pangkatnya Z, negatif ketemu negatif positif, negatif 6 ditambah 4 berarti negatif 2 untuk pangkatnya Z. Selanjutnya kita terapkan sifat yang kelima, di mana A pangkat negatif N menjadi 1/A pangkat N. Jadi kalau ada pangkat negatif kita bisa ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah X pangkat 10 berada di atas karena pangkatnya positif, 12 berada di bawah karena di sini 1/12, 12 bertindak sebagai penyebut. Kemudian pangkat negatif berubah menjadi positif, Y pangkat 3. Pangkat negatif berubah menjadi positif, Z pangkat 2, tapi berada di bawah tanda per. Jawaban yang sesuai adalah poin E. Lanjut contoh yang ketiga. Kita terapkan sifat yang keempat ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya boleh kita kurangi ya. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 1 menjadi A pangkat 3 dikurangi 1 sesuai dengan sifat yang keempat. Kemudian B pangkat negatif 2 dikurangi dengan negatif 4 sesuai dengan sifat yang keempat juga. Kemudian yang atas C pangkat 1 dibagi C pangkat 2, perubahannya menjadi C pangkat 1 kurangi 2, di luar masih ada pangkat negatif 1. Kita rapikan yang di dalam kurung dulu ya. 3 kurangi 1 menjadi 2, pangkatnya A. Kemudian negatif ketemu negatif positif, negatif 2 ditambah 4 berarti 2 untuk pangkatnya B. Kemudian 1 kurangi 2 adalah negatif 1 untuk pangkatnya C, di luar masih ada pangkat negatif 1. Kemudian kita terapkan sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Berarti 2 dikalikan negatif 1 menjadi negatif 2 untuk pangkatnya A. Kemudian untuk pangkatnya B ya, 2 kali negatif 1 menjadi negatif 2 untuk pangkatnya B. Kemudian untuk pangkatnya C, negatif 1 kali negatif 1 menjadi positif 1 untuk pangkatnya C. Kemudian kita terapkan sifat yang kelima, bilangan berpangkat negatif berubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan adalah A dan B karena masing-masing berpangkat negatif, sehingga perubahan yang kita dapatkan adalah C pangkat 1 berada di atas, kemudian A dan B berada di bawah, pangkatnya berubah menjadi positif. Jawaban yang sesuai poin E. Selanjutnya contoh yang keempat, nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini adalah, yang pertama kita ubah dulu, 4 ini menjadi 2 pangkat 2, kemudian 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, kemudian 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kita akan terapkan sifat yang kedua. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Yang saya bicarakan adalah yang bagian penyebut ya. Di sini ada pangkat 2 dan pangkat X tambah 2. Maka pangkatnya akan kita kalikan, sehingga 2 kali X tambah 2 menjadi 2X tambah 4. Jadi, dua-duanya harus kita kalikan dengan 2. Kemudian kita akan terapkan sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya kita tambahkan karena basisnya sama-sama A. Dalam hal ini kita terapkan untuk ruas kanan ya. Basisnya sama-sama 2, berarti pangkatnya boleh kita tambahkan menjadi 4 tambah 2X. Kemudian kita akan terapkan sifat yang keempat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita kurangi. Yang saya bicarakan di ruas kiri ya, berarti 2 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat 2X tambah 4 menjadi 2 pangkat X dikurangi dengan 2X tambah 4. Ingat, kalau pengurangan kita harus kasih tanda kurung ya. Kemudian yang kanan tetap 2 pangkat 4 ditambah 2X. Karena basisnya sudah sama, berarti kita coret, kita fokus ke pangkatnya saja ya. Negatif, kalau kita kalikan ke dalam kurung, itu berarti menjadi negatif 2X, kemudian dikurangi 4. Kemudian yang sebelah kanan tetap 4 ditambah 2X. Kemudian 2X yang ada di sini kita pindah ke kiri ya, menjadi pengurangan. Kita tulis X dikurangi 2X dikurangi 2X yang ini. Kemudian negatif 4 kita bawa ke kanan menjadi penjumlahan. 4 tambah 4 sama dengan 8. 1X dikurangi 2X dikurangi 2X menjadi negatif 3X sama dengan 8. Itu artinya X sama dengan 8 dibagi negatif 3 atau negatif 8/3. Jawabannya B.
Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Jadi teman-teman harus memahami konsep sifat-sifatnya untuk diterapkan pada masing-masing soal. Nomor 5. Bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah kita akan menggunakan sifat yang keempat dulu. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangi. Berarti di sini pangkatnya A menjadi A pangkat 2 dikurangi 5, pangkatnya B pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3, pangkatnya C pangkat negatif 1 dikurangi 4, di luar masih ada pangkat 3. Kita rapikan yang di dalam kurung dulu. 2 dikurangi 5 negatif 3 untuk pangkatnya A, negatif ketemu negatif positif, negatif 2 ditambah 3 berarti positif 1 untuk pangkatnya B, kemudian negatif 1, negatif 4 berarti negatif 5, kemudian di luar masih ada pangkat 3. Nah, kita terapkan sifat yang kedua, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya akan kita kalikan. Dalam hal ini, pangkatnya A, B, C kita kalikan dengan 3 ya. Negatif 3 kali 3 berarti negatif 9 untuk pangkatnya A, kemudian 1 kali 3 adalah 3 untuk pangkatnya B, negatif 5 kali 3 berarti negatif 15 untuk pangkatnya C. Kemudian kita terapkan sifat yang kelima, bilangan berpangkat negatif menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan untuk pangkatnya A dan C ya, karena masing-masing adalah pangkat negatif, berarti perubahan yang terakhir yang kita dapatkan adalah B pangkat 3 di atas, kemudian dibagi dengan A pangkat 9 kali C pangkat 15. Jawaban yang sesuai adalah poin A. Contoh yang ke-6. Nilai 1 dikurangi X yang memenuhi persamaan berikut ini adalah sifat yang pertama yang akan kita terapkan adalah sifat yang ke-6, di mana bilangan berpangkat pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk akar atau sebaliknya, bentuk akar kita ubah menjadi pangkat pecahan. Yang saya bicarakan berarti ruas kiri ya. Kalau akar di sini tidak ada angkanya, berarti itu artinya akar pangkat 2. Kita akan mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan ya, berarti menjadi 8 pangkat 3 dikurangi X dibagi 2. Kemudian 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian yang ini tetap 2 pangkat 1 dikurangi 2X. Selanjutnya 8 kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3. Yang sebelah kanan menggunakan sifat nomor 1. A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya kita tambahkan. Karena basisnya sudah sama-sama 2, berarti pangkatnya kita tambahkan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2X. Kemudian, untuk yang ruas kiri ini kita terapkan sifat yang kedua. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 3 kita kalikan dengan 3 dikurangi X dibagi 2. Sehingga perubahan yang kita dapatkan adalah 2 pangkat 9 dikurangi 3X dibagi 2. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali negatif X negatif 3X. Kemudian tetap dibagi 2 ya. Kemudian yang sebelah kanan 2 ditambah 1 itu 3. Perubahannya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2X. Karena basisnya sudah sama-sama 2, kita coret saja. Kita fokus kepada pangkatnya. 9 dikurangi 3X kita tulis ulang. 2 kita kalikan ke 3 dikurangi 2X. 2 kali 3 itu 6. Kemudian 2 dikalikan negatif 2X berarti negatif 4X. Selanjutnya negatif 4X kita pindah ke kiri menjadi positif ya. 4X dikurangi 3X menjadi 1X, atau kita tulis X. Kemudian 9 kita pindah ke kanan ya. Berarti 6 dikurangi 9 menjadi negatif 3. Ingat, belum selesai ya. Yang ditanyakan adalah 1 dikurangi X. Berarti 1 dikurangi X sama dengan 1 dikurangi negatif 3. Karena X-nya sama dengan negatif 3. Negatif ketemu negatif positif, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jawabannya E. Lanjut contoh yang ke-7. Jika nilai X adalah 1/3, Y sama dengan 1/5, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari perhitungan berikut ini adalah, yang pertama kita terapkan sifat yang keempat ya, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Karena basisnya sama, berarti pangkatnya boleh kita kurangi. Berarti perubahan dari X-nya menjadi X pangkat negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Kemudian di sini Y pangkat 1 dikurangi 2. Kemudian untuk Z pangkat negatif 2 dikurangi negatif 4. Selanjutnya kita rapikan, negatif ketemu negatif positif, berarti negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1 untuk pangkatnya X. 1 kurangi 2 negatif 1 untuk pangkatnya Y. Kemudian negatif ketemu negatif positif ya. Negatif 2 ditambah 4 berarti positif 2 untuk pangkatnya Z. Kita ubah dulu untuk X dan Y nya mengikuti sifat yang kelima.
yaitu bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Ini juga berlaku dari kanan ke kiri. Jadi kalau seandainya ada 1 per A pangkat N, maka kita ubah menjadi bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N. Berarti di sini X-nya akan kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1, kemudian Y-nya kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1 sesuai dengan sifat yang kelima. Kita masukkan X-nya di sini adalah 3 pangkat negatif 1, di luar masih ada pangkat negatif 1. Kita ganti Y-nya juga dengan 5 pangkat negatif 1, di luar masih ada pangkat negatif 1, Z-nya diganti 2. Selanjutnya kita terapkan sifat yang kedua, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti negatif 1 kali negatif 1 menjadi positif 1 untuk pangkatnya 3. Kemudian untuk pangkatnya 5, negatif 1 kali negatif 1 juga positif 1. Kemudian 2 pangkat 2 nilainya 4. 3 pangkat 1 3, 5 pangkat 1 5. 3 kali 5 15 dikalikan 4 hasilnya 60. Jawabannya B. Lanjut contoh ke-8. Bentuk pangkat positif dari perhitungan berikut ini adalah, kita sederhanakan dulu angkanya, 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Kemudian sifat yang kita gunakan adalah sifat yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangi karena basisnya sudah sama. Berarti pangkatnya A menjadi A pangkat 3 dikurangi negatif 2, pangkatnya B, di sini 1 ya. B pangkat negatif 2 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk pangkatnya C pangkat 5 dikurangi dengan 3. Kita rapikan ya. 3 kita tulis ulang, negatif ketemu negatif positif. 3 tambah 2 hasilnya 5 untuk pangkatnya A. Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3 untuk pangkatnya B. Kemudian 5 kurangi 3, 2 untuk pangkatnya C. Selanjutnya kita terapkan sifat yang kelima. Bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan adalah B, berarti nanti B berada di bawah ya. Sehingga yang di atas tinggal 3 kali A pangkat 5 kali C pangkat 2. Kemudian yang bawah menjadi B pangkat 3. Dari kelima jawaban yang ada ini, jawaban yang benar adalah poin E. Contoh terakhir ya. Bila X sama dengan 36, Y sama dengan 125, maka nilai dari perhitungan berikut ini adalah, kita ubah dulu, X ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu 6 pangkat 2. Y ini juga kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Selanjutnya, kita akan masukkan ke sini ya. X-nya adalah 6 pangkat 2, di luar masih ada pangkat negatif 3/2. Kemudian Y-nya akan kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian bentuk akar ini kita ubah sesuai dengan sifat yang ke-6, yaitu akan bisa berubah menjadi pangkat pecahan ya. Berarti dalam bagi luar, itu artinya 2/3 pangkatnya ya. Kemudian yang bawah, Y-nya kita ganti 5 pangkat 3. Kemudian X-nya kita ganti 6 pangkat 2. Selanjutnya kita terapkan sifat yang kedua. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Berarti 2 kali negatif 3/2, 2-nya boleh kita coret, sehingga menjadi 6 pangkat negatif 3. Ini juga boleh kita kalikan dengan cara dicoret, sehingga menjadi 5 pangkat 2, nilainya 25. Ini juga boleh kita coret menjadi 5 pangkat 1 atau 5. Kemudian ini juga bisa kita coret menjadi 6 pangkat 1 atau 6. 6 pangkat negatif 3 mengikuti sifat yang kelima menjadi pangkat positif, asalkan berada di bawah tanda per. Berarti 6 pangkat negatif 3 perubahannya menjadi 1/6 pangkat 3 kali 25 dibagi dengan 5 kurangi 6 negatif 1. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Selanjutnya hasil akhir yang kita dapatkan 1 kali 25 adalah 25. Kemudian 6 pangkat 3 itu 216 dibagi negatif 1 berarti negatif 25/216. Jawaban yang sesuai poin B. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi kuncinya adalah memahami masing-masing sifat eksponensial sehingga kita akan pilih yang sesuai dengan kebutuhan pada soal. Dan semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang eksponensial. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu insya Allah pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.